Hai semua, ketemu lagi di channel Tes Ananda. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 yaitu momentum dan impuls. Bagi yang belum subscribe channel Tes Ananda, silakan di subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng agar mengetahui postingan-postingan Tes Ananda berikutnya. Baik, kita mulai dari materi momentum. Apa itu momentum? Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan gerak benda. Nah, sebagai contoh, Ibu memiliki suatu ilustrasi. Misalnya di suatu jalan raya, ada dua buah motor yang identik. Kita misalkan ini adalah motor yang identik. Kemudian, motor yang merah ini bergerak jauh lebih cepat dengan kecepatan yang jauh lebih kencang dari motor yang berwarna biru. Kira-kira menurut kalian, mana yang lebih sukar untuk dihentikan geraknya? Ya, tepat. Motor yang berwarna merah. Kenapa motor yang berwarna merah? Karena kecepatannya itu sangat besar. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa momentum, jadi momentum itu dilambangkan dengan huruf P kecil. Berarti dari sana kita bisa menyimpulkan bahwa momentum itu memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan kecepatan benda. Sebagai ilustrasi kedua, misalnya di jalan raya, ini masih kita berbicara di jalan raya, ada sebuah mobil, ini dua spidol ini Ibu anggap mobil ya. Kemudian ada sebuah motor. Mobil dan motor ini bergerak bersama dengan kecepatan yang sama. Menurut kalian, mana di antara mobil dan motor ini yang lebih sukar untuk dihentikan kalau disuruh untuk berhenti mendadak? Ya, jawabannya tepat, mobil. Kenapa mobil? Karena mobil memiliki massa yang lebih besar daripada motor. Jadi, mobil akan memiliki momentum yang lebih besar, lebih sulit untuk dihentikan. Dari sana kita bisa menyimpulkan bahwa momentum berbanding lurus dengan massa benda. Dari perbandingan ini maka melahirkanlah rumus momentum. Dari sini bisa disimpulkan bahwa momentum P itu adalah hasil kali antara massa dengan kecepatan. Sehingga ditulis P sama dengan M dikali V. Momentum itu adalah besaran vektor. Ya, karena kecepatan juga adalah besaran vektor. Dari sini Ibu tulis M ini adalah massa, satuan massa itu adalah kilogram, V kecil ini adalah kecepatan, satuan kecepatan itu adalah meter per sekon, kemudian P ini jelas adalah momentum. Satuan momentum itu berarti adalah, kalau M itu satuannya kilogram, V satuannya meter per sekon, berarti satuan momentumnya nanti adalah kilogram dikali meter per sekon. Nah, dari rumus ini, dari rumus P sama dengan M dikali V, kita juga bisa menyimpulkan bahwa pengertian momentum itu adalah, momentum adalah hasil kali antara massa dengan kecepatan. Jadi kalau Ibu tulis, momentum adalah hasil kali antara massa dengan kecepatan. Kalau sudah berbicara tentang momentum, kita pasti akan berbicara tentang impuls. Impuls itu adalah hasil kali antara gaya dengan selang waktu. Impuls dilambangkan dengan huruf I besar. Kemudian kalau kita tulis pengertian ini secara rumus, berarti impuls I sama dengan hasil kali antara gaya itu lambangnya adalah F, dengan selang waktu, berarti dengan delta T. Sehingga impuls itu adalah F dikali delta T. Dengan F ini adalah gaya. Satuan gaya kalian sudah tahu, Newton. Delta T ini adalah selang waktu. Satuan selang waktu adalah sekon. Kemudian I ini adalah impuls. Berarti apa satuan impuls? Dari sini F itu satuannya Newton, delta T satuannya sekon, berarti impuls satuannya adalah Newton dikali sekon. Sebenarnya Newton dikali sekon, satuan impuls itu sama dengan satuan momentum. Newton dikali sekon itu sama dengan kilogram meter per sekon. Dari mana kita tahu? Coba kita uraikan. Newton dikali sekon itu sama artinya dengan, Newton itu kalian sudah tahu bahwa sebenarnya Newton itu adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Dikali sekarang dengan sekon, berarti ini satu hilang, ini hilang, sehingga ini akan menjadi Newton sekon itu akan sama artinya dengan kilogram meter per sekon. Jadi
Satuan impuls sama dengan satuan momentum. Boleh kamu tulis dengan kilogram meter per sekon, boleh kamu tulis dengan newton dikali sekon. Oke, sekarang kita menuju ke hubungan antara momentum dengan impuls. Momentum dengan impuls adalah suatu besaran yang tidak bisa kita pisahkan. Oke, kita mau mencari hubungan, bagaimana hubungan antara momentum dengan impuls. Kita berjalan dulu dari hukum 2 Newton. Masihkah kalian ingat dengan hukum 2 Newton? Hukum 2 Newton. F sama dengan M dikali A. Gaya adalah massa dikali percepatan. Masih ingat ya? Percepatan atau A itu sebenarnya adalah perubahan kecepatan atau delta V dibagi selang waktu atau delta T. Kalau ini kita uraikan, maka A bisa ditulis dengan perubahan kecepatan itu adalah berarti V akhir dikurangi V awal. V akhir di sini Ibu lambangkan dengan V2, V awal Ibu lambangkan dengan V1 per delta T. Setelah mengingat itu, kita kembali ke rumus hukum 2 Newton. F sama dengan M dikali, kita ganti A-nya dengan V2 min V1 per delta T. Delta T kita bawa bergabung dengan F, kita bawa ke kiri. Ini akan menjadi F dikali delta T sama dengan M dikali V2 min V1. F dikali delta T sama dengan, kita kalikan ke dalam, M dikali V2 itu adalah M dikali V2, M dikali min V1 adalah min M dikali V1. M dikali V itu besaran apa? M dikali V itu adalah momentum yang baru saja kita bahas tadi. Jadi M dikali V ini adalah momentum atau kita tulis dengan P. Sehingga dari sini kita akan bisa mendapatkan rumus F dikali delta T sama dengan, ini adalah kecepatan akhir, berarti momentumnya adalah momentum akhir, kita tulis dengan P2 dikurangi P1. Momentum akhir dikurangi momentum awal. F dikali delta T itu apa? F dikali delta T itu adalah impuls. Berarti dari sini kita bisa menulis impuls sama dengan momentum akhir dikurangi momentum awal itu adalah perubahan momentum. Sehingga ditulis I sama dengan delta T. Inilah hubungan antara impuls dengan momentum. Jadi kalau kita tulis di sini hubungannya, impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, impuls bisa juga kalian cari dari grafik F terhadap delta T. Misalkan di soal kalian disediakan grafik. Jadi F-nya adalah di sini, delta T-nya ini adalah di sini. Satuannya Newton jelas, ini adalah sekon. Misalkan di soal kalian disediakan grafik. Misalnya ya, Ibu gambarkan misalnya gambar grafiknya adalah seperti ini. Kalian disuruh mencari berapakah impuls dari grafik yang ditunjukkan oleh gambar. Caranya adalah gampang sekali. Kalau kalian sudah disediakan grafik, impuls itu bisa kalian cari dengan luas daerah di bawah kurva. Tinggal mencari luas daerah di bawah kurva. Kalian akan mendapatkan nilai impuls. Seperti yang misalnya Ibu gambarkan di sini. Ibu gambarkan gambar misalnya ada grafiknya seperti ini. Ya, kita garis di sini biar membentuk bangun. Nah, dari sini kita akan melihat bahwa ini adalah bangun yang dibentuk adalah bangun trapesium. Berarti impuls sama artinya dengan luas trapesium. Ini kalau yang digambar berupa trapesium ya. Nah, berarti kalian harus ingat bahwa bagaimana rumus luas trapesium. Ingat, luas trapesium adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Berarti kalian sudah mendapatkan nilai impuls. Kalau gambarnya ini. Tapi kalau nanti digambar misalnya, ini F, ini delta T, gambarnya mungkin lurus begini. Berarti tinggal kalian bantu dengan garis putus-putus turun, kalian arsir ini berbentuk seperti persegi panjang. Kalau ditanya impulsnya, berarti impuls adalah luas persegi panjang.
Jadi sesuaikan dengan gambar apa yang dibentuk. Kalau nanti yang dibentuk adalah berupa segitiga, berarti impuls sama dengan luas segitiga. Siapa tahu nanti ada gambar seperti ini. Jadi ini F, ini delta T, jadi grafiknya lurus begini. Ini tinggal kalian tarik garis turun, garis bantu, kalian arsir, berarti ini sudah seperti bangun segitiga. Berarti impulsnya nanti adalah luas segitiga. Bisa dipahami ya? Jadi kalau sudah disediakan grafik F terhadap T, ditanya impuls, kalian cukup mencari impuls itu dengan mencari luas daerah di bawah kurva. Kita lanjutkan sekarang pada hukum kekekalan momentum. Bunyi hukum kekekalan momentum, jadi namanya juga kekal, itu adalah sama. Jadi jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang mempengaruhi sistem. Nah, untuk materi tumbukan nanti akan kita bahas di video selanjutnya, ya, khusus untuk materi tumbukan. Oke, kalau Ibu gambarkan, kita bisa lihat di sini. Ada dua buah benda, ini sebelum tumbukan, ini saat tumbukan, ini setelah tumbukan. Ada dua buah benda, M1 dan M2 yang bergerak berlawanan arah. M1 dengan kecepatan V1, M2 dengan kecepatan V2. Oh ya, untuk kecepatan, karena kecepatan itu adalah besaran vektor, jadi arahnya itu sangat mempengaruhi terhadap nilai. Ya, jadi jika benda kita sepakat sesuai dengan koordinat kartesius, benda yang bergerak ke kanan sesuai koordinat kartesius, maka kecepatannya nanti adalah positif. Benda yang bergerak ke kiri adalah kecepatannya negatif. Jadi Ibu tulis ya, bergerak ke kanan berarti V-nya kecepatannya itu nanti adalah positif. Kemudian bergerak ke kiri, kecepatan atau V-nya itu nanti bernilai negatif. Kita kembali sekarang ke sini. Sebelum tumbukan ada benda M1 dan M2 yang bergerak berlawanan arah dengan kecepatan yang berbeda, sehingga mereka akhirnya bertumbukan. Kalau bertumbukan maka akan timbul gaya aksi reaksi. Jadi pada benda 2 akan timbul gaya F21, itu sudah kita bahas lalu pada saat materi hukum Newton. Jadi gaya pada benda 2 yang diakibatkan oleh benda 1, pada benda M1 juga akan timbul gaya F12. Gaya yang bekerja pada benda 1 yang diakibatkan oleh benda 2. Nah, setelah mereka bertumbukan, kalau kalian bayangkan benda 1 dengan benda 2 ini bertumbukan, maka mereka setelah bertumbukan mereka akan bergerak berlawanan arah lagi. Ya kan? Jadi sebelum tumbukan, saat tumbukan, setelah tumbukan. Jadi setelah tumbukan, benda 1 ini akan bergerak ke kiri, benda 2 akan bergerak ke kanan. Untuk membedakan dengan sebelum tumbukan, jadi kecepatannya kita tulis dengan V1 aksen dan V2 aksen. Sekarang, dari bunyi hukum kekekalan momentum, maka dari sini kita akan bisa merumuskan rumus dari hukum kekekalan momentum. Jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Berarti kalau Ibu tulis secara rumus, P, jumlah momentum sebelum tumbukan, sama dengan P aksen, jumlah momentum setelah tumbukan. Kemudian pada sebelum tumbukan ada dua benda, berarti ada dua momentum, sehingga bisa kita tulis M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2, ingat karena jumlah, sama dengan, lihat di sini juga ada dua benda, sehingga akan menjadi M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Inilah persamaan dari hukum kekekalan momentum. Dengan M itu kalian sudah tahu adalah massa. M1 berarti massa benda 1, satuan kilogram. V itu adalah jelas kecepatan, meter per sekon. V aksen adalah kecepatan setelah tumbukan. Meter per sekon. Ini Ibu tulis saja kecepatan sebelum tumbukan. Ingat pesan Ibu yang ini. Kalau benda bergerak ke kiri, maka V-nya nanti adalah negatif. Walaupun di soal ditulis kecepatannya dalam positif, tetapi kalau sudah dia bergerak ke kiri, maka dalam perhitungan kalian nulis dia nanti dalam negatif. Sebagai contoh soal, sebuah benda bermassa 6 kg diberi gaya 80 Newton. Ibu langsung tulis diketahui.
Sebuah benda bermasa 6 kg berarti diketahui M sama dengan 6 kg diberi gaya 80 Newton. Berarti F-nya itu adalah 80 Newton. Sehingga kecepatannya bertambah dari 5 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon. Berarti kecepatan awalnya, tadi kecepatan awal lambangkan dengan V1 itu katanya 5 meter per sekon. V akhirnya itu adalah 15 meter per sekon. Nah, ditanya di soal, hitunglah A, impuls, berarti I. B, itu lamanya gaya yang bekerja, berarti delta T. Oke, kita jawab soal nomor A-nya. Yang ditanya adalah impuls. Ingatlah, ada berapa rumus impuls? Ada 2, F dikali delta T, dan impuls juga bisa ditulis dengan rumus impuls adalah perubahan momentum. Oke, M dikali V2 min V1. Kita lihat, apa yang disediakan di soal? Yang disediakan adalah F, kemudian V1, V2, dan M. Berarti kalian harus cerdas memilih rumus. Rumus yang kalian pilih untuk mencari impuls itu adalah impuls sama dengan perubahan momentum. Atau kalau diuraikan, impuls adalah M dikali V2 dikurangi V1. Sehingga langsung saja impuls sama dengan kita masukkan 6 dikali V2-nya 15 min 5. Sehingga mendapatkan impulsnya adalah 60. Satuannya adalah Newton dikali sekon. Nomor B, yang ditanya adalah delta T. Berarti kita juga masih dari rumus impuls kita berjalan. Impuls sama dengan F dikali delta T. Karena yang ditanya adalah delta T, berarti delta T adalah impuls per F. Impulsnya tadi kita sudah dapat di nomor A itu adalah 60. F-nya itu adalah 80. Sehingga kita akan mendapatkan nilai delta T sama dengan, ini kita mudahkan, ini adalah berarti 3/4 atau 0,75 sekon. Soal kedua, perhatikan grafik F dan T berikut ini. Kemudian gaya bekerja pada sebuah benda bermasa 2 kg. Jadi kalau kalian mau nulis diketahui berarti massa benda itu adalah 2 kg. Dalam selang waktu 4 sekon jika benda mula-mula diam. Jadi diam itu terlihat dari grafik, dia mulai dari titik 0,0. Kemudian katanya tentukanlah impuls selama 4 sekon. Berarti delta T-nya itu adalah 4 sekon. Ditanya besarnya impuls. Oke, karena sudah disediakan grafik seperti yang Ibu bilang, kalian cukup mencari impuls dengan rumus luas daerah di bawah kurva. Gampang ya. Jadi impuls sama dengan luas daerah di bawah kurva. Nah, yang ditanya adalah impuls sampai 4 sekon. Berarti gambarnya ini kalau kita arsir sampai di 4 sekon ini, dia akan berbentuk seperti segitiga. Sehingga impuls itu adalah luas segitiga. Ingat karena gambarnya segitiga ya. Berarti bagaimana rumus luas segitiga? Setengah dikali alas dikali tinggi. Langsung setengah dikali alas dari 0 sampai 4. Berarti alasnya itu adalah 4. Jadi 4 dikurangi 0. Dikali tingginya berapa sekarang? Kita lihat di sini. Tingginya adalah 10. Jadi F itu berfungsi sebagai tinggi di sana. 10. Ini kita mudahkan, ini adalah 2. Sehingga impuls sama dengan 2 dikali 10 itu adalah 20 Newton sekon. Contoh ketiga, sebuah benda bermasa M dalam keadaan diam. Karena pengaruh gaya dari dalam, benda tersebut meledak menjadi 2 dengan perbandingan 1 berbanding 2 dan bergerak berlawanan arah. Berapa perbandingan kecepatan kedua pecahan benda tersebut? Kita lihat gambarnya. Sebelum meledak, benda itu bermasa M, kemudian setelah meledak, kedua benda ini menjadi M1 dan M2 dan bergerak berlawanan arah. Oke, kalau kita tulis diketahui, berarti di sini ada konsep sebelum meledak dan sesudah meledak. Ini Ibu tulis yang sebelum dulu. Sebelum meledak. Atau sebelum tumbukan, boleh juga dibilang. Kita lihat, sebelum meledak, benda itu cuma ada 1 dengan massa M, kemudian dalam keadaan diam. Berarti sebelum meledak, massa itu adalah M, kecepatannya itu adalah V, dan nilainya adalah sama dengan 0 karena dia dalam konsep sekarang setelah meledak.
Kita lihat, setelah meledak, kedua benda terpecah menjadi dua dengan perbandingan massa 1 berbanding 2. Berarti M1 berbanding M2 setelah meledaknya itu adalah 1 berbanding 2. Kemudian kita lihat, M1 bergerak ke kiri dengan kecepatan V1 aksen dan M2 bergerak ke kanan. Kemudian yang ditanya di soal, berapa perbandingan kecepatan kedua pecahan tersebut? Berarti yang ditanya itu adalah kecepatan setelah meledaknya. Perbandingan yang ditanya itu adalah perbandingan V1 aksen berbanding V2 aksennya berapa. Jelas di sini kita akan menggunakan konsep dari hukum kekekalan momentum. Bahwa momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Sebelum tumbukan, benda cuma satu, berarti M dikali V sama dengan. Setelah tumbukan, benda menjadi 2. Berarti M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang M-nya di sebelum tumbukan adalah M besar, berarti ini boleh kita tulis dengan M besar. Berarti M dikali 0 itu adalah 0. 0 sama dengan, kita lihat sekarang. Benda satu setelah tumbukan dia bergerak ke kiri, V1 aksennya ke kiri. Berarti seperti yang Ibu bilang tadi, benda bergerak ke kiri berarti kecepatannya negatif. Ingat ya? Berarti di sini V1-nya adalah min. M1 dikali min V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Perbandingan M1 berbanding M2 adalah 1 berbanding 2. Jadi kalau M1-nya 1, M2-nya 2. Bisa kita ganti. Ya. Berarti 0 sama dengan M1 kita ganti dengan 1 dikali min V1 aksen ditambah 2 dikali V2 aksen. 1 dikali min V1 aksen adalah, oke, di sini min V1 aksen ditambah 2 V2 aksen. Ini kita bawa ke kiri. Berarti V1 aksen sama dengan 2 V2 aksen. Berarti karena kita mau mencari perbandingan V1 berbanding V2, V2 kita bawa ke kiri. Berarti V1 aksen per, karena semula kali dia akan menjadi bagi, sama dengan 2. 2 itu sama artinya dengan 2 per 1 ya. Berarti V1 aksen per V2 aksen sama dengan 2 per 1. Atau kalau ditulis dalam perbandingan, V1 aksen berbanding V2 aksen sama dengan 2 berbanding 1. Demikianlah materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan kalau dirasa bermanfaat, silakan di like dan di share. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel Tes Ananda, di subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng agar mengetahui postingan-postingan Tes Ananda berikutnya. Dadah!